Kalau ngomongin soal Indonesia, sebenarnya negara ini bukanlah negara yang miskin sumber daya. Soalnya kita semua udah tahu, di mana urusan sumber daya apapun itu udah nggak usah diragukan lagi. Karena semuanya udah ada dan melimpah di mana-mana. Tapi ya jujur aja, yang bikin bangsa ini cuma jalan di tempat doang dan kadang kelihatan makin mundur, itu tuh cuma satu hal, yaitu cara berpikirnya masyarakat di sini yang masih norak dan kampungan. Eits, tapi kita jangan asal marah dulu bos, karena bayangin aja nih, sekarang kita hidup di negara yang isi di dalamnya katanya punya internet yang cepet, punya HP mahal, aplikasi canggih, dan pokoknya semuanya udah modern. Tapi ternyata sangat disayangkan ketika isi kepala rata-rata banyak orang di sini masih percaya kalau nasib itu bisa diatur sama mimpi, weton, petunjuk goib, angka keramat, dan katanya dukun atau orang pintar. Tapi semua ini bukan semata-mata buat nyindir ya, karena kalau kita bisa jeli, ini realitas sosial yang bisa kita lihat tiap hari. Dan ini masalahnya bukan soal keyakinan individu masing-masing, jadi jangan dipelintir ya. Karena yang kita kritik di sini adalah logika mistika, yaitu cara berpikir manusia yang malas pakai akal, malas ngecek dulu sebab akibat, dan lebih nyaman nyerahin segala sesuatunya ke al goib daripada ngaku salah atau benerin sistem yang ada. Nah, ada salah satu tokoh terkenal yang mempopulerkan logika mistika, yaitu Tan Malaka. Dan dia sebenarnya udah ngomong soal ini dari zaman dulu di bukunya yang berjudul Madilog, yaitu materialisme, dialektika, dan logika. Di situ dia bilang dengan tegas, bangsa yang punya kemauan buat merdeka itu harus belajar berpikir rasional. Kalau enggak, kemerdekaan itu cuma jadi pajangan doang, sementara otaknya masih dijajah sama yang berbau tahayul dan setan. Dan sekarang kita akan lompat jauh ke hari ini. Soalnya kalian bisa lihat sendiri, di mana masyarakat kita masih gampang banget percaya sama hal irasional. Contohnya aja dari pengobatan ajaib tanpa dasar penelitian yang jelas, investasi bodong yang dibungkus rejeki, sampai ke politik yang dikemas pakai janji surga. Nah, selain itu, belum lagi soal pemimpin yang di sini itu bukan dicari karena orangnya bisa kerja, tapi karena katanya dia itu keturunan nabi atau karena katanya dia itu pilihan Tuhan. Dan perlu kalian tahu, kalau semua ini bukanlah bentuk dari suatu kebetulan, tapi ini warisan pola pikir yang sangat panjang. Karena dari awal Indonesia ini bisa dibilang tumbuh dari budaya feodal, dan feodalisme itu bukan hanya soal raja dan bangsawan, tapi soal cara mikir, yaitu pemahaman di mana atasan selalu benar dan kalian yang bawahan akan dilarang jangan banyak tanya atau nggak boleh tanya karena nanti bakalan dicap durhaka. Nah, ditambah lagi dengan kolonialisme Belanda yang sengaja bikin masyarakat kita bodoh secara massal, di mana pendidikan dibatasi, logika dikekang, dan yang paling penting harus pada nurut. Makanya dari situ masyarakat mulai terbiasa dengan kata pasrah. Salah dikit bilangnya udah takdir, kalau gagal malah bilangnya emang belum rezekinya, dan kalau korupsi makin subur di mana-mana, dibilangnya ini cobaan buat bangsa Indonesia. Nah, anehnya pola pikir yang kayak gini malah diwariskan, dibela, bahkan dianggap budaya luhur. Padahal ini kan budaya malas buat mikir. Makanya kalian jangan heran kalau ada berita yang ngasih lihat kayak gini. Pengadilan Jakarta Pusat bakalan ngadain pengajian yang rutin di setiap hari Rabu yang katanya buat mencegah terjadinya korupsi di Indonesia. Emang sih kayaknya kelihatan lebih enak berdoa ya daripada ngerubah sistem yang rusak. Bener nggak? Tapi ngefek atau enggaknya ya kalian udah bisa tahu apa jawabannya. Dan kita lanjut lagi. Kalau dilihat dari data UNESCO dan lembaga lainnya soal literasi Indonesia, data itu udah lama nunjukin bentuk masalah yang dimana tingkat literasi membaca rendah, kemampuan berpikir jeblok dibanding negara-negara yang serius ngebangun pendidikan yang rasional. Apalagi data dari OECD lewat tes PISA berulang kali nunjukin kalau siswa di Indonesia ini rata-ratanya emang lemah di logika, pengetahuan, dan pemecahan masalah. Dan ini bukan bentuk hinaan, ini angka, ini datanya. Tapi anehnya, tiap kali data itu muncul, reaksi publik seringkali langsung pada sinis. Gak tau kenapa ya, padahal bukannya pada sadar, mereka malah defensif dan barbar buat nyerang. Nah, terlebih lagi mereka akan berdalih dengan ngasih respon yang kayak gini. Berarti itu kan bukan budaya kita, mereka itu nggak ngerti budaya kita. Jadi kita itu harus bla 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 bla. Atau yang kayak gini, ilmu di sini itu bukanlah penentu segalanya, karena yang penting itu adalah akhlak. Adab itu kan lebih penting daripada ilmu. Percuma kan kalian punya ilmu kalau nantinya masuk neraka. Nah, inilah yang dimaksud dari contoh sempurna logika mistika. Ketika sebuah fakta banyak yang datang, akal sehatnya otomatis bakalan ditutup dan emosinya bakalan dibuka lebar-lebar. Dan kalau kalian tahu sebenarnya Tan Malaka udah benci banget sama cara berpikir yang kayak gini. Dia itu orangnya anti dengan feodalisme, dia juga anti sama pemimpin yang disembah-sembah. Karena buat dia, pemimpin itu harus diuji lewat akalnya, bukan disembah kayak dewa. Tapi kalau dilihat dari Indonesia, sampai hari ini, orang akan lebih gampang marah kalau tokoh idolanya dikritik daripada marah ke sistem yang rusak yang ngerampok masa depan mereka. Apalagi dengan kalian melihat keadaan politik sekarang ini, di mana kampanye politik yang penuh simbol, gestur religius yang dijual, dan juga narasi pemimpin itu harus dari pilihan Tuhan itu juga laku keras. Padahal kebijakan publik harusnya berdasarkan data, riset, dan dampak yang nyata, bukan malah dari mimpi atau wangsit dari dukun.
Nah, nggak cuma sampai di situ aja, karena kalau kita ngomongin soal media sosial, di sini logika mistika makin kemana-mana. Kalian tahu nggak, algoritma itu ngasih panggung ke konten irasional karena ya udah terbukti konten itu bakalan banyak yang nonton. Contohnya aja dukun yang ngadu ilmu lewat live TikTok, motivator kosong, teori konspirasi, atau drama rumah angker dan lainnya. Nah, itu semua laku keras. Beda kalau mau bandingin sama konten edukasi yang jelas-jelas kalah viral. Dan anehnya, kenapa sih masyarakat kita lebih suka sama yang begituan? Nah, jawabannya, ya jujur aja bos, mikir itu rutinitas yang bikin capek, sedangkan percaya mitos itu justru lebih nyaman buat mereka. Nah, efek dari situ sebenarnya yang bikin bangsa kita ini jadi susah buat maju. Dan bukan karena masyarakatnya yang kurang pintar, tapi karena mereka sengaja dilatih buat nggak bisa mikir. Ibaratnya kayak gini, kita ini sebenarnya manusia yang bisa mikir, tapi pikiran kita itu dikekang buat nggak boleh mikir. Jadi ya kita harus ngelawan bos. Terlebih lagi soal pendidikan, yang dimana murid disuruh hafal bukan paham. Apalagi kalau ada yang berani bertanya, bakalan dianggap melawan. Sedangkan di situ, posisi guru malah dianggap sosok yang paling suci, yang nggak boleh dibantah dan yang nggak boleh dikritik. Padahal Tan Malaka udah wanti-wanti dari awal, pendidikan tanpa logika itu cuma bisa melahirkan manusia yang setengah sadar. Dan kita bisa lihat hasilnya sekarang. Banyak lulusan sekolah tapi gampang ketipu, sarjana bejibun nggak karuan tapi masih percaya video provokatif, atau banyak yang punya gelar tinggi tapi nalarnya rendah nggak kepake. Dan semua ini ternyata bukan salah di individu masing-masing, tapi inilah bentuk dari kegagalan sistem yang dipelihara dari dulu. Karena masyarakat irasional itu gampang banget buat diatur, gampang diarahkan, dan gampang buat dibodoh-bodohin pakai simbol atau ketakutan. Makanya bisa dibilang logika mistika itu berbahaya, karena dia bakalan bikin orang berhenti nanya, berhenti buat nyari apa alasannya, dan berhenti buat tanggung jawab dari masalah hidup. Terlebih lagi Tan Malaka udah paham soal ini. Dia sadar banget selama masyarakat masih percaya kalau nasib bisa ditentukan sama kekuatan goib, para elit akan terus pegang kendali sampai kapanpun. Karena orang yang nggak percaya pada akalnya sendiri akan selalu mencari penuntun hidup. Dan disitulah awal mulanya bangsa ini udah mulai terjebak terlalu dalam. Ya kalian bayangin aja, kita punya teknologi abad ke-21, tapi mentalnya kayak hidup di abad ke-8. Kita bangga disebut religius, tapi alergi sama sesuatu yang rasional. Dan kita marah kalau dibilang tertinggal, tapi males banget buat berubah. Ya mendingan kita gila aja dari sekarang. Gimana? Mau nggak? Enggak kan pastinya? Nah, di segmen ini sebenarnya cuma pengantar doang. Soalnya kita belum ngebongkar dampak dari ekonomi, politik, serta pendidikan. Dan itu nanti. Tapi satu hal yang harus kita pegang dari awal. Selama logika mistika masih jadi cara berpikir mayoritas, Indonesia akan terus jalan di tempat walaupun dunia udah lari kenceng. Karena kebanyakan dari mereka itu gak akan pernah bisa mikir bagaimana menjalani kehidupan yang realistis atau rasional itu. Dan Tan Malaka udah bilang itu jauh sebelum kita lahir. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin bikin banyak orang gak akan nyaman sama video ini. Kalau di segmen 1 tadi kita udah ngeliat sedikit tentang cara mikirnya bangsa ini, di sini kita akan bongkar akibat nyatanya. Dan ini bukan teori doang, bukan juga asumsi, tapi ini bisa berdampak langsung di kehidupan kita sehari-hari. Karena sebenarnya logika mistika itu bukan cuma kebiasaan mikir yang aneh, karena dia juga udah berubah jadi mesin pembodohan sosial. Dan mesin ini akan jalan terus karena pastinya ada yang diuntungkan. Nah, untuk itu mari kita urai satu persatu, pelan tapi serius. Yang pertama, kita akan mulai dari pendidikan dulu. Kalian pasti tahu, katanya pendidikan itu pondasi bangsa. Tapi kalau dilihat di Indonesia, pondasi ini makin kesini makin gak ngerti arahnya mau kemana. Soalnya ya kita lihat aja, tes PISA dari OECD berulang kali nunjukin hal yang sama. Antara kemampuan membaca, matematika, dan pengetahuan dari siswa Indonesia ada di papan bawah Asia. Nah ini masih di lingkup Asia loh, belum dunia. Dan ini bukan sembarang opini ngawur. Ini hasil dari tes internasional yang ngukur kemampuan berpikir bukan hafalan. Nah masalahnya jelas bukan karena anak-anaknya yang bodoh, tapi karena masalahnya ada di sistemnya yang anti logika. Contohnya di sekolah, di mana kalian jarang diajarin cara bertanya yang benar. Soalnya yang kalian dapat di sekolah itu, kalau nggak hafalan, disuruh nurut, jangan ngebantah, dan jangan kebanyakan tanya. Ya karena bertanya ke guru itu dianggap kurang ajar. Apalagi kalau kita meragukan guru, udah pasti kita bakalan dianggap melawan. Nah karena itulah logika di sini kalah sama kalimat yang kayak gini. Pokoknya harus begini. Ya kalau itu sih bukan pendidikan namanya, tapi itu hasil daripada doktrin agama itu sendiri. Yang dimana akhirnya yaitu tadi lulusan banyak tapi gampang percaya video provokatif, sarjana numpuk di mana-mana tapi gampang kemakan motivator palsu, kemakan yang jualan mimpi kosong atau cara cepat kayak dadakan. Nah orangnya sih emang pintar secara gelar, tapi mereka itu idiot secara nalar. Dan Tan Malaka udah pernah bilang kalau pendidikan tanpa logika itu cuma melahirkan manusia setengah matang. Dan hari ini kalimat itu kelihatan nyata banget di Indonesia.
Sekarang kita pindah ngomongin ekonomi. Kenapa ekonomi masyarakat kita susah naik kelas? Kenapa banyak orang kejebak judi online, investasi bodong, atau skema Ponzi? Dan jawaban sederhananya yaitu karena pola pikir mistika. Soalnya akan ada banyak orang yang nggak mau dengar kata proses, karena yang dicari itu pasti jalan pintas. Misalnya aja ketika kalian pengen cepat kaya tanpa harus melewati belajar dan apa resikonya. Nah ini persis banget kayak pesugihan tapi versi digital. Dan kita bisa lihat sendiri, data OJK tiap tahun nunjukin kerugian masyarakat dari investasi ilegal itu bisa triliunan rupiah. Tapi anehnya, kasusnya selalu berulang. Korbannya emang ganti orang, tapi polanya itu tetap sama. Karena yang dijual bukan logika, tapi harapan palsu. Dan ditambah lagi karena masyarakat kita doyan banget diperas otaknya sama harapan yang kayak gitu. Contohnya banyak usaha yang gagal berkembang karena manajemennya masih pakai mitos, jam buka operasional masih ikut weton, feng shui, atau ramalan keluarga. Selain itu harganya juga masih ikutan pakai feeling atau perasaan, dan keputusan biasanya diambil bukan karena data. Nah kalau kalian pahami di negara maju, yang namanya bisnis itu bisa jalan karena pakai riset pasar. Tapi di sini masih banyak yang pakai doa dan sedekah, dan itu sebenarnya salah di cara mikirnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif, yaitu budaya sosial. Di Indonesia, kritik itu sering dianggap ancaman, dan banyak orang yang gak akan nyaman sama kritikan, atau bisa dibilang mereka akan anti dengan kritik. Kenapa? Karena budaya feodal di negara ini masih hidup sampai sekarang. Terutama kalau kalian ngerasa pemimpin di sini dianggap orang besar yang gak boleh salah, atau tokoh masyarakat yang terlalu disakralkan. Akhirnya para pengikutnya akan jadi fanatik. Dan ketika kalian kritik, kalian bakalan dianggap pembenci. Padahal kritik itu alat koreksi. Tapi balik lagi, karena ini logika mistika versi sosial, tokoh apapun itu akan dianggap orang yang paling suci. Nah yang seperti ini sebenarnya Tan Malaka udah benci banget soal mental yang kayak gini. Buat dia, tokoh yang terlalu didewakan itu sama dengan racun, karena bikin masyarakat berhenti mikir dan mulai menyembah si tokoh itu. Apalagi kalian bisa lihat hasilnya hari ini, yang dimana masyarakat gampang terpolarisasi, debat jadi emosional, data kalah sama sentimen, dan juga orang lebih sibuk bela idola mereka daripada benerin sistem yang ada. Nah lanjut lagi buat kita ngomongin soal politik. Asal kalian tahu, tempat ini jadi tempat paling favorit logika mistika dipelihara. Banyak politisi akan sadar satu hal, yaitu masyarakat yang rasional itu bakalan ngeribetin, sedangkan yang irasional itu gampang banget buat digiring. Makanya yang dijual itu bukan program tapi simbol agama, bukan soal data tapi gestur kesolehan, dan juga bukan kebijakan tapi narasi surga. Selain itu, pemimpin di sini digambarkan seolah-olah dia itu dipilih karena Tuhan. Padahal kebijakan publik itu harusnya urusan soal data, riset, dan akuntabilitas. Apalagi lembaga riset berulang kali bilang negara yang kebijakannya berbasis data itu lebih stabil ekonominya. Tapi di Indonesia, kebijakan itu sering lahir dari pencitraan. Dan kenapa masyarakat terima-terima aja? Karena ya sejak awal mereka nggak dilatih buat nanya. Apalagi sejak awal juga udah disogok sama bansos yang isinya bikin kenyang perut seharian. Dan terakhir ada pengaruh besar dari media dan ruang digital. Di sini asal kalian tahu, algoritma itu nggak peduli tentang kebenaran apapun, karena yang dia pedulikan itu hanya emosi. Contohnya konten mistik, konspirasi, dan kebohongan emosional yang nyatanya lebih cepat viral daripada konten edukasi. Dan masyarakat demen banget sama hal yang kayak gitu. Lihat aja seperti hoax agama, hoax politik, penipuan, semua itu laku keras. Karena ya balik lagi, mikir itu capek bos. Sedangkan percaya hal itu bisa bikin banyak orang nyaman. Dan efek dari situ, diskusi bakal mati, logika bakalan kalah, yang dimana akhirnya timbullah masalah struktural. Nah intinya sekarang kalian bisa lihat gambaran secara utuh. Kalau logika mistika itu ngerusak pendidikan, ngerusak ekonomi, budaya kritik, politik, ruang digital, dan yang paling parah dia akan mempertahankan apa yang namanya itu kebodohan. Tapi sekali lagi, bukan karena orang Indonesia itu bodoh semua, bukan bos, tapi karena dibiasakan untuk tidak berpikir. Dan selama mesin ini terus jalan, jangan mimpi deh bangsa ini bisa lompat jauh. Karena kita akan cuma ganti kemasan, tapi isinya tetaplah busuk. Dan juga Tan Malaka sebenarnya udah ngingetin ini puluhan tahun yang lalu. Tapi ternyata nggak taunya kita masih ngulang kesalahan yang sama itu sampai sekarang. Di segmen terakhir ini, setelah semua yang udah kita bahas dari segmen 1 sampai segmen 2, ada satu hal yang harus kita akui. Indonesia ini nggak kekurangan iman, tapi Indonesia ini kekurangan akal sehat. Dan sebelum ada yang kebakaran jenggot, kalian dengerin dulu. Di sini gua nggak nyerang keyakinan personal, tapi yang gua kritik di sini adalah pola pikir kolektif yang malas mikir. Dan sebenarnya bangsa ini nggak bakal bangkrut cuma karena kurangnya doa. Serius gua, nggak akan bakalan bangkrut. Tapi masalahnya, bangsa ini bakalan bangkrut kalau masyarakatnya terlalu sering lawan data pakai perasaan doang. Dan
sekarang pertanyaannya cukup satu aja, bisa nggak ini semua kita beresin? Dan jawabannya bisa, tapi butuh keberanian. Nah, solusi yang pertama dan yang paling penting adalah pendidikan nalar. Di sini kita bukan ngomongin buat nambah mata pelajaran di sekolah, bukan juga soal ganti kurikulum yang tiap ganti menteri bakalan diganti juga, karena itu cuma omong kosong di negara birokrasi ini. Nah, yang harus diubah itu adalah cara belajarnya. Anak-anak harus diajarin cara bertanya, cara meragukan, cara nyari sebab akibat, atau gimana caranya buat bilang, sebenarnya saya ini belum paham bu, dan itu tanpa ada rasa takut, karena logika, metode ilmiah, dan berpikir kritis harus jadi dasar bukan pelengkap. Selain itu, Tan Malaka lewat bukunya yang berjudul Madilog, dia benar-benar udah ngomong tegas, yaitu bangsa yang mau merdeka harus dibiasakan berpikir logis, bukan mistik atau goib. Kalau pendidikan masih ngajarin nurut tanpa paham, ya hasilnya masyarakat bakal jadi penurut yang gampang dibodohin. Dan ini bukan sekedar teori doang, karena negara-negara dengan skor PISA tinggi yang datanya dirilis OECD punya satu kesamaan, yaitu pendidikan, di mana mereka akan ngajarin gimana caranya mikir bukan menghafal. Dan selama sekolah di Indonesia ini masih alergi sama kritik dan pertanyaan, jangan harap lahir warga negara yang dewasa, yang ada cuma lulusan yang patuh seperti budak. Kedua, literasi publik, lawan mistika dengan narasi yang waras. Asal kalian tahu, kalian gak bisa ngelawan logika mistika pakai ceramah yang terkesan so suci. Soalnya itu gak akan mempan sama sekali, bos. Nah, solusinya adalah narasi rasional yang menarik dan jujur, seperti media, kreator, jurnalis, atau dokumenter. Semua itu punya peran besar di sini, dan edukasi tersebut harus masuk ke YouTube, podcast, atau TikTok, bukan cuma tulisan di cetakan buku yang cuma dibaca segelintir orang. Kalau itu mah tetap nggak guna, bos. Karena asal kalian tahu, fakta itu harus dibikin hidup, data harus disebar ke orang, dan kebodohan harus dipermalukan dengan tujuan buat ngancurin pola pikir idiot yang terus dipelihara. Nah, kalau misalkan konten mistik, konspirasi, dan omong kosong emosional lebih ramai daripada pengetahuan, otomatis ruang publik akan terus dirusak. Karena pada dasarnya, algoritma itu sebenarnya nggak netral. Tapi manusia di sini dia bisa milih. Kalau kalian capek dibodohin, solusinya kalian harus berisik dengan akal sehat. Yang ketiga, kebijakan publik, hentikan ritual, mulai pakai data. Di level negara, ini nggak bisa ditawar. Kebijakan itu harus berbasis data, bukan simbol. Lembaga-lembaga terkenal di dunia udah berulang kali nunjukin, negara yang kebijakannya diuji, diukur, dan dievaluasi secara terbuka, itu lebih stabil ekonominya. Tapi di Indonesia, kebijakan sering jadi panggung pencitraan. Yang penting kelihatan peduli, walaupun dampaknya omong kosong. Atau yang penting bisa viral cepet, walaupun juga nggak bisa nyelesain apa-apa. Nah, selain itu, setiap kebijakan publik harus bisa ditanya, datanya apa, dampaknya apa, atau siapa yang diuntungkan. Dan kalau ada pejabat yang nggak bisa jawab, mereka harus pantas dikritik habis-habisan, bukan malah dibela pakai dalih kesucian. Ditambah lagi, kalian harus ingat, pemimpin itu bukan titipan Tuhan, tapi pemimpin itu kasarannya budak untuk rakyat. Lanjut lagi yang keempat tentang budaya kritik. Kalian harus berhenti buat nyembah tokoh apapun itu. Ya, bangsa ini harus berhenti jadi bangsa penggemar tokoh, penggemar simbol, atau penggemar jargon yang jualan omong kosong. Kenapa? Karena Tan Malaka menolak keras tokoh yang dikultuskan. Karena di situ 100% otomatis nalar orang pasti bakalan mati. Begitu tokoh disucikan, kesalahan akan berubah jadi tabu, dan sistem yang rusak otomatis bakalan dibiarkan. Nah, kalau kayak gitu jujur aja, solusinya udah jelas, normalisasikan budaya kritik. Kritik itu bukan penghinaan, bukan juga bentuk dari kebencian, tapi kritik itu tanda kalau akal sehat kita masih hidup. Nah, kalau kalian gak boleh mengkritik pemimpin, guru, tokoh agama, atau public figure, itu namanya bukan bentuk penghormatan, tapi itu feodalisme dungu yang dibungkus sopan santun. Dan intinya, bangsa yang dewasa itu adalah bangsa yang bisa debat tanpa baperan. Dan yang terakhir, jujur aja, yang terakhir ini adalah bagian yang paling gak enak. Gak ada yang namanya itu bangsa rasional kalau individunya aja masih malas buat mikir. Dan gak ada negara maju kalau warganya aja bangga sama kebodohannya sendiri. Nah, Tan Malaka percaya perubahan itu datang dari kesadaran masyarakat yang bisa berpikir, bukan kesadaran yang turun dari langit. Karena pada dasarnya, kesadaran itu lahir dari kebiasaan mikir. Dan kalian harus tahu, emang benar kalau mikir itu capek. Tapi jauh lebih capek hidup di negara yang terus ngulang-ngulang kesalahan, tapi nggak pernah sama sekali belajar buat berubah. Dan di sini gue mau tutup video ini dengan satu kalimat yang harus kita cerna baik-baik. Indonesia itu tidak akan runtuh karena ancaman musuh dari luar, tapi Indonesia akan runtuh kalau terus memusuhi akal sehatnya sendiri dari dalam. Ditambah lagi Tan Malaka udah ngasih peringatan, data udah teriak, realita udah bikin kita tertampar, dan sekarang cuma ada satu pilihan, yaitu terus nyaman jadi bangsa yang gampang dibodohi, atau mulai dewasa sebagai bangsa rasional yang berani berubah. Karena di sini nggak akan ada jalan tengah, dan waktu kita nggak banyak sebelum nantinya ke Indonesia Emas 2045, yang katanya Indonesia bakalan jadi negara maju.